Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini sesuai janji, tapi kayak saya bukan bilang janji sih. Cuma intinya pada vlog sebelumnya saya ada ngomong bahwa kalau kita mau ngomongin window dressing, ya momen terbaiknya ngomongin pas minggu kedua bulan November. Dan pada saat vlog ini saya bikin, ini tanggal 9 November 2021. Saya sebut tanggal dulu karena ya, sebagai topik yang tiap tahun bisa diangkat dengan view yang probability viewer paling banyak, saya mungkin akan bikin lagi tahun depan. Tapi ya karena itu supaya nggak kecampur, saya akan ngomong dulu ini tanggal berapa. Dan nanti mungkin di judul sama di description saya kasih juga tanggalnya. Daripada kalian ngasih saya view tapi percuma gitu kan. Nah jadi memang karena di saat-saatnya mau window dressing, itu memang Pak Yana ngomongnya pas saat sekarang. Ya dong, kan November memang katanya IHSG kan bulannya turun. Anggaplah begitu atau mungkin naiknya terbatas, saya juga nggak tahu. Itu tetap sebuah peluang karena Desember umumnya marketnya naik. Dan itu bukan umum lagi ya. Orang banyak yang bilang, malah boleh bilang pasti. Karena kalau lihat history IHSG dalam 10 tahun terakhir, Desember tuh probability naiknya 100%. Dan itu cuma perhitungan relatif dibandingkan dengan November. Ya mungkin dibanding Oktober atau bulan-bulan lainnya nggak tahu. Cuman maksudnya adalah setelah November, di bulan Desember IHSG relatif naik. Dan itu terjadi dalam 10 tahun terakhir dengan probability 100%. Which is kalau kita beli di bulan ini harusnya kalau beli saham yang penggerak indeks atau IHSG ya, index mover biasa sebutnya, mestinya sih Desember ada cuannya. Tergantung soal upside ya masing-masing saham, saya nggak tahu lah ya. Jadi di sini mungkin saya kasih beberapa hal yang perlu teman-teman perhatiin, yang perlu Anda tahu kalau window dressing. Dan kira-kira stock picknya kalau dari kami apa? Tapi disclaimer di depannya adalah kalian harus cek lagi karena bisa aja TP dan stop loss yang saya kasih nggak sesuai dengan yang Anda lihat, atau ada mungkin tengah-tengah jalan ada berita apa yang mengubah trading plan dan saya nggak sempat update di sini. Karena saya ingat tahun lalu ya, atau 2019. Tahun lalu deh, saya mulai ngevlog 2020. Ya, jadi saya pernah bikin kayak vlog untuk stock pick juga, dan ada satu yang miss, dimana PTBA kalau nggak salah saya targetnya 3.300 dan cuma naik sampai 3.100 sekian. Ya naik sih, cuman karena TP nggak kena kan, mungkin sebagian penonton akan merasa ini miss. Ya udah nggak apa-apa, walaupun naik itu tetap miss, nggak masalah. Jadi kalaupun nanti saya sebutin sahamnya dan estimasi targetnya dari saya kalau sampai ada, tolong dicek kembali supaya nggak ada miskomunikasi di antara kita. Oke. Mulai dari mana ya? Oke, jadi di sini kalau saya lihat di WH Project Official Instagramnya itu ada beberapa DM yang nanyain kalau mau tahu saham yang ikut window dressing yang apa aja. Oke, kalau sesuai pertanyaannya cukup menarik ya, dan mungkin kapan-kapan kita bikin konten Q&A gitu. Tapi itu omongan nanti lah. Jadi kalau saham yang sesuai pertanyaan ngikut window dressing, saya juga nggak bisa jawab. Tapi karena ini loh, kalau IHSG naik itu karena most likely blue chips yang naik. Ya dong, kan kita tahu tahun 2021, walaupun saham-saham bank digital dan teknologi naik, IHSG-nya nggak kemana-mana. Jadi benar-benar blue chip dan big caps alias big caps yang disebut blue chips itu yang benar-benar ngangkatin IHSG. Kalau misalnya IHSG akan jadi naik di bulan Desember, berarti kita berbicara saham-saham blue chip. Dalam hal ini, kita lagi ngomongin saham yang menghasilkan window dressing. Tapi kalau yang ikut, berarti yang second liner dan third linernya, kayaknya cara paling gampang untuk sortirnya itu dengan ngelihat dari blue chipsnya dulu. Blue chipsnya yang paling leading itu sektor apa, baru ke second liner sama third linernya itulah yang ikut. Harusnya kayak gitu ya. Karena yang dulu-dulu saya coba praktekin, ya iya sih. Jadi kalau misalnya sektornya waktu itu ya, waktu zamannya saya dulu, itu kalau contohnya saham Cepin, Carun Pokpen, naik. Dan saya waktu itu kan kalau beli Cepin buat budget pemula mahal ya. Saya belilah Japfanya, Mainnya, atau SIPD-nya dulu. SIPD harganya itu saham gocapan ya. Jadi kalau udah dapet leadernya di mana, biasa second liner, third linernya itu memang akan ngikut. Upside-nya sih biasanya lebih lumayan daripada leadernya. Jadi ya kalau untuk pertanyaan tadi soal saham apa yang akan ikut, ya jawabannya itu ya. Kalau mau tahu yang akan ikut, lihat dulu dari leadernya di sektornya masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian lihat
yang bank gitu misalnya. Di bulan Desember misalnya sektor bank yang leading, berarti kan ada BCA, BRI, Mandiri, BNI, terus mungkin nanti tambahannya apa? Berarti lanjutannya mungkin ke BBTN, BDMN, Arto misalnya. Nah mungkin Arto kayaknya nggak cocok dimasukin, tapi itu kan tetap bank gitu ya. Dan dia itu untuk bank digital dia itu kayak BCA-nya, alias leadernya dari bank digital. Dan udah harga segitu apa salahnya kalau kita masukin dalam pilihan. Kecuali kalau one day udah benar-benar nggak akan turun lagi. Terus dari infrastruktur mungkin Telkom atau Jasa Marga yang nanti akan nyambung ke sektor transportasi. Jadi kayak gitu, kalau misalnya mau dicari tahu, lihat dulu dari, apa tadi saya bilang, leadernya dulu ya. Leadernya dulu bagaimana, baru second liner dan third linernya bisa dilirik. Third liner biasanya paling asik deh, kalau udah window dressing. Ibaratnya, kinerja IHSG di bulan Desember bisa Anda kalahin dengan 1 atau 2 hari trading doang. Karena ikutnya atau tradingnya di saham-saham third liner. Yaitu memang kemampuan dari saham-saham ini dalam membuat portofolio bisa ngalahin indeks sih. Tapi nggak terlalu saranin, kenapa? Kadang-kadang window dressing itu ngemainin emosi kita di mana peluangnya sebenarnya jangka pendek, pikiran kita jadi ke jangka panjang gara-gara ngeliatin chart yang naik mulu. Patternnya satu persatu tembus, pakai support trendline bertahan, pakai moving average jalan terus kayak orang naik eskalator, tapi sebenarnya kita mungkin sadar itu cuma terjadi bulan Desember, tapi karena naik terus kita mulai mikir jangka panjang boleh nggak ya, gitu kan? Dan itu terjadi nggak cuma sama orang luar, even yang join WH Project pun ada yang kayak gitu. Baru minggu lalu saya ngerasain ya rekomendasi saham ISSP dan itu salah satu legend kita tahun 2021 ini. Saya rekomendasi di 2000 di 200-an baru ada yang mau masuk pas sudah mau 400. Ya sayang juga ya kalau kayak begitu kan. Ya saya emang nggak bisa ngatur karena itu kan keputusan mereka sendiri masing-masing beli saham di harga berapa. Tapi trading plan kami jelas udah kasih dan siapa yang nyangka ketika naik baru ada yang mau beli. Dan itu bukan orang yang baru join gitu. Baru beli, mau beli sekarang boleh nggak? Waduh, serba salah kan kalau kita iyain. Berarti saya akan datangin orang tuh nyangkut di atas. Kalau saya bilang enggak, nanti bilang gue join lu nggak ada hasil. Ya itulah yang terjadi. Sorry ya curhat dikit. Jadi hal pertama yang harus diketahui tentang saham-saham yang akan ikut window dressing ya dari sana. Kedua mungkin akan lihat sentimen-sentimen khusus akhir tahun ya. Misalnya, setahu saya kalau saham-saham batubara itu memang ada cerita window dressingnya sendiri. Tapi saya di sini ya nggak nge-push batubara lagi lah udah naik begitu kan. Kalau mau nge-push waktu masih sideways saya berani. Kalau udah naik saya nggak tega. Cuma maksudnya biasanya sampai akhir tahun ada story di mana kayak kenaikan demand batubara untuk musim dingin di negara mana saya lupa. Nggak tahu China atau Eropa. Intinya ada kenaikan demand batubara. Nah itu bisa jadi sentimen tambahan untuk sektor batubara untuk jangka pendek. Ingat jangka pendek. Basically paling sampai Januari atau Februari doang. Di situ nanti udah masuk bulan Maret orang udah makan teriak-teriak lagi nih. Sell on May misalnya. Terus yang lain-lainnya pokoknya kalau bilang market ya ritmenya gitu-gitu aja sih. Cuman sahamnya aja yang beda-beda yang jadi jagoannya. Nah, jadi bisa dari yang tadi saya bilang leader dari blue chipsnya dulu kan blue chips juga nyampur-nyampur basically kan. Terus baru ke second liner sama third linernya lalu lihat sentimen yang di tengah jalan muncul. Itu bisa membantu untuk jangka pendek. Contoh nyata lainnya sejak PPKM kita dikendorin itu sektor-sektor transportasi naik mulu. Yang Bluebird lah, yang Asa lah, terus yang logistik, oh WH juga kan, terus logistik, Soci, Temas itu naik semua. Jadi itu bukti bahwa sentimen yang mendadak di tengah jalan itu juga bisa menjadi sebuah alasan penguatan untuk jangka pendek. Jadi itu adalah tips keduanya. Sampai sini saya kira cukup mudah karena sih saya tinggal praktekin aja apa yang saya barusan sampaikan. Dan saya sendiri melakukan hal yang sama, cuma kebetulan saya punya screening doang gitu kan, jadi lebih gampang. Nggak mesti bacain koran satu-satu lah, atau ibaratnya nggak mesti ngecekin aplikasi satu-satu. Tapi langkahnya sama aja. Nah, sekarang kita cek untuk stock pick-nya. Nah, kembali mengingatkan disclaimer-nya, saya minta Anda untuk cek juga nantinya. Apakah kalau sampai saya menyebutkan saham, ya udah pasti sih. Saya kan menyebutkan stock pick gitu kan. Itu harus Anda analisa lagi, cocok atau tidak diikutinya. Supaya jangan sampai tadi ada omongan gara-gara YouTube saya hancur portonya. Sedangkan saya niatnya cuma membantu
Dan saya benar-benar sini cuma cariin saham yang memungkinkan untuk buy on weakness ya. Nggak akan nguber-nguber ke atas. Kayak tadi kan saya mention ISSP. Dari 200 ke 400-an, bagaimana saya suruh Anda beli kalau udah naik 100%? Itu sangat berbahaya. Jadi, saya akan ngajakinnya yang buy on weakness aja. Kalau cuan, ya silakan nikmati sendiri. Kalau telat naik atau TP-nya nggak nyampe, harus bisa adjust. Gitu. Ya, jadi itu aja yang saya kasih disclaimer-nya. Kalau berguna, bersyukur banget. Kalau enggak, ya saya juga sorry sih. Tapi kalau belajar di tahun lalu, saya cuma meleset karena TP-nya hampir kena doang. Tapi tetap naik sahamnya. So, kita boleh mulai dari sini. Oke, ini kita di TradingView Mobile. Sebenarnya tadi banyak notif dan saya sempat matiin karena kalau saya ladenin dulu ini vlog gak jadi-jadi ya. Nah, untuk pertama saya pilihnya Antam. Ini sideways-nya dari awal tahun loh. Dari Maret dan ini udah mau November. Ini November pertengahan. Jadi ini salah satu list atau list pertama yang paling memungkinkan untuk buy on weakness. Area yang perlu Anda perhatikan itu ada di sini. 2000 kayaknya nyasar kursor saya sebentar. 2100 ya 2130 sampai dengan 2670 atau 2700. Sekitaran situ sih dua level psikologisnya. Jadi selama masih sideways di area ini dan masih mampu bertahan di atas 2130 atau kalau mau toleransinya di 2100 lah. Jadi selama masih di atas 2100 Anda mau buy on weakness silakan. Tapi tentu saja kalau tembus di bawah 2100 jadi stop lossnya. Untuk target pertamanya karena lagi sideways perhatikan di 2670 dan 2700. Karena lagi sideways, satu hal yang saya jaminkan ke Anda adalah ini bakal lelet banget. Tapi memungkinkan untuk buy on weakness. Next one kita cari. Nah berikutnya kita ke saham ULTJ. Kebetulan di vlog yang sebelumnya, cuman saya nggak tampilin lah ya report screenshot. Intinya sih ada yang komen bilang bahas ULTJ. Sebenarnya kita udah tulis sih di website di WH Project. wh-stripproject.com yaitu kita memang udah ulas saham ini udah keluar dari Stealth Pass, yaitu tentang 4 fase market bubble yang pernah saya bahas waktu saya comeback dengan vlog dengan background yang berbeda. Ya karena Stealth Pass-nya sebenarnya Stealth Pass itu basically sideways sih, jadi sama aja dan ini udah keluar gitu. Ibaratnya kalau tadi Antam kan masih dalam boxnya gitu, kalau ini udah keluar. Ini mungkin agak sedikit lebih tinggi belinya, tapi selama masih bertahan di atas 1000, sebentar kita cari untuk batas bawahnya itu. Nah, ini dia. Selama masih di atas 1495 atau ambil aja di 1500, Anda boleh tenang, bisa hold. Cuman kayaknya ini bukan tipikal saham yang cepat juga sih. Takutnya ujung-ujungnya kayak MTDL, lambat-lambat ke atas. Jadi ya sesuaikan time frame aja deh, orientasinya mau jangka pendek atau jangka panjang. Tapi menurut saya ini cukup oke. MACD udah naik, dari volume juga udah stabil. So ini cukup menarik. Tapi kembali menekan, saya kayaknya Antam sama WLTJ masuki kandidat untuk kategori saham leret. Nextnya saya pilih dari CPO, saya memilih Ali. Pertama alasannya dari sini. Apa namanya ini? MACD yang higher low itu sudah sangat menarik kalau buat saya. Kedua, demand zone demi demand zone dibentuk baru. Ini seperti sebelumnya di area ini nih di 8.700-an dan sekarang sempat di 9750. Ya mungkin untuk upside-nya nggak terlalu banyak sih kalau menurut saya. Ini kan kebetulan kena di support baru ini 10.800. Mungkin ke 12.000 boleh ngarep. Cuman ya kita harus sesuaikan. Untuk yang satu ini harus disesuaikan dengan grafik CPO-nya bagaimana. Karena itu alasan paling nomor satunya tuh pasti di situ. Kita coba sebentar. Ya CPO-nya masih ranking di sekitaran situ sih memang. Jadi areanya 4547 sampai dengan 5000. Mungkin triggernya akan selalu muncul setiap kali mencapai 5000. Ya akan lebih sulit untuk saham Ali ini. Karena mungkin aja buat Anda akan melihat kalau misalnya nih tiba-tiba CPO-nya turun, mungkin prospeknya tiba-tiba dianggap dari cerah jadi butek gitu kan. Jadi ya ini mesti agak hati-hati dan emosinya mesti lebih terkontrol ya. Takutnya gara-gara perubahan harga CPO Anda nggak perhatiin di sahamnya, nggak fokus, tahu-tahu asal banting. Ini yang mesti saya kasih tahu duluan kalau rekomendasi
atau memberikan stock pick untuk saham-saham komoditi, selalu masalah di situ. Bahkan kayak waktu saya rekomendasi Adaro dan waktu awal November aja, harga Koal sempet jatuh, ya kan, turun 30-an% ini kan. Banyak banget yang langsung hubungin saya. Woi, saham lu bakal turun ke atas siapa? Ya turun sih, oke turun. Cuman kalau dibanding harga beli ya jauh beda lah. Orang kita belinya dari saat sideways, tapi sekarang udah naik. Setidaknya saat video ini kita bikin kan naik 4%-an. Ini terjadi karena perubahan harga kontrak. Ya ini penyebabnya, misalnya penurunan yang terjadi bukan karena supply demand, tapi karena perubahan harga kontrak memasuki bulan November. Jadi kalau kondisi kayak gitu, buat panik untuk masalah yang nggak ada gitu. Jadi itu maksud saya, emosi mesti lebih kontrol. Takutnya bulan depan harga CPO ada kontrak baru dan lain-lainnya, masuk istilahnya apa ya kata teman saya, equilibrium baru, dan karena yang nggak ngerti langsung panik gitu ya. Jadi itu disclaimer yang mesti saya sampaikan ke teman-teman duluan. Dan bicara tentang window dressing, saya ada nyebut LQ45, kalau nggak nyebut BCA kayaknya dusta banget ya. Apalagi udah stock split, retail mau masuk gampang banget di saham ini. Jadi tentu saja ini akan masuk dalam stock pick yang setidaknya perlu diperhatiin dan layak banget. Pertama, dia udah tutup gap 7325, itu saya paling suka sejak dia stock split kan itu kan. Di stock split langsung responnya luar biasa banget. Saya nggak tahu apakah ada dari Anda yang lagi nonton dan masih pegang di harga 8250 gimana perasaannya. Tapi kayaknya sih kalau orang yang ikut di BCA rata-rata cuek ya, malah pengen averaging. Cuman nggak tahu lah, saya nggak pernah beli BBCA sampai segitu lamanya. Dan dulu BBCA di harga 30 ribuan, satu lot 3 juta, siapa yang bisa beli banyak juga. Nah jadi untuk kondisi dia sudah tutup gap di 7325, itu sudah oke banget. Konfirmasi bullish flag atau falling wedge juga mirip sih di sini, dan sudah melanjutkan penguatan. Supportnya kita masih tetap pada area gap 7325, mungkin resistannya kita ambil 8250 karena itu all time high dia sejak stock split, dan tidak ada target baru lagi ya. Kan blue chip memang rata-rata geraknya lelet, cenderung stabil menguat gitu loh. Maksudnya stabil menguat dalam jangka panjang, tapi ya itu kalau mau dibilang sukses investasi saham blue chip ya harus siap tahunan. Tapi BBCA layak diperhatiin di bulan Desember ini, sampai bulan Desember ini maksud saya. Nah, yang satu ini juga banyak ditanyain. Jadi kalau saya cuekin nanti bilang pilih kasih, tapi nggak ada salahnya kita jawab. Untuk MTDL masih boleh beli atau enggak? Sebenarnya saya nggak berani sih jujur. Tapi kalau ngikutin tren, asal jangan patah garis aja lah, kurang lebih 3320. Kalau udah turun di bawah itu ya udah nggak layak. Tapi kalau masih bertahan di sekitaran sini nggak apa-apalah. Cuman saya nggak tahu upside-nya masih oke atau nggak, kan gimana juga dia sempat ke 4000 dan dia turunin dulu kan. Cuma waktu itu juga sempat ada yang ngikut saya beli dari 1600 dan nanya apakah saya sudah harus take profit. Kalaupun iya juga nggak apa-apa sih, kan namanya beli 1600. Terus saya lihat-lihat, ya kalau kita main garis-garisan doang selama masih atas 3320 yang tadi saya sebut, sebenarnya nggak apa-apa. Jadi lihat kondisi aja. Untuk satu ini riskan jelas, risiko paling tinggi. Gimana juga ini udah berapa kali lipat, hampir ya belum 2 kali lipat sih, cuman intinya naiknya udah 100%. Beggar, the one beggar ya. Jadi dari sejak saya sebut di vlog saya yang mana saya juga udah lupa, tapi ada deh pas market sideways itu saya ngomong. Dan tentu saja ini sangat riskan, tapi kalau Anda memang pengen banget ikut sampai nanya, saya jawab di sini. Selama masih bertahan di atas 3320 atau bulatnya 3300, mau coba silakan, tapi tetap harus hati-hati. Ini mungkin yang resikonya paling tinggi. Oke, nextnya saya masih pilih dari consumer goods dan masih mirip sama WLTJ, masih sama-sama air. Iya ya, yang satu susu, yang satu ini air mineral ya, jadi masih sama-sama air, yaitu Cleo. Siapa yang nggak tahu ya, botolannya aja orange. Gua ngiklan. Sorry. Jadi untuk posisi harga saham ini dia masih sideways dalam area 440 sampai dengan, sebentar ini berapa ya? Saya mau tahu persisnya. 498. Oh, GoPay aja nggak sanggup. Tapi ya udah, 440 ya tadi ya. 440 sampai dengan 498 untuk saham Cleo. Masih sideways, masih memungkinkan untuk terjadinya atau melakukan buy on weakness di saham ini. Jadi ini juga salah satu yang bisa Anda perhatikan. Nah, jadi saya kira itu aja.
Jadi saya nggak terlalu ngejar harus yang big cap, saya juga udah kombinasiin, mau big caps ada, commodity ada, second and third liner-nya aja sih yang saya nggak masukin. Karena third liner mah tinggal lihat nanti yang mana rame, kalian juga pasti bisa ikut. Kan sekarang juga udah banyak banget, apa namanya, guru-guru scalping ya kan. Kalau di zaman saya tuh scalping nggak boleh diedukasi. Kenapa? Dianggapnya menguntungkan sekuritas tertentu dan ngajak orang untuk aktif bertransaksi. Tapi sekarang sudah diizinkan untuk pelajari, ya udah belajar aja siapapun yang bisa ngajarin. Semakin banyak sumber kan semakin bagus. Tinggal dari banyak sumber ilmu itu Anda praktekkan cara yang paling nyaman dan teruskan sebagai jalan suksesnya Anda ya. Jadi ya itu aja sih kalau dari saya untuk sementara sih. Saya mungkin kita update di Outlook dan linknya saya udah pasang di description. Kalau yang udah follow Telegram nggak mungkin nggak tahu sih. Tiap hari juga. Selamat pagi, kami telah merilis ulasan market pada hari ini dan segala macamnya, dan kadang-kadang ada tulisan ngalur ngidul dari saya juga. Tapi intinya sih kita usahakan bisa memberikan update walaupun tidak di YouTube ya. Iyalah capek harus rekam upload gitu kan. Edit lagi kadang-kadang kan, digabung-gabungin beberapa klip. Ya window dressing market naik. Mungkin banyak akan bilang window dressing itu cuma istilah analis, tapi kalau iya juga hebat sih, istilah analis bisa naikin market. Tapi ya intinya kalau window dressing itu beneran ada atau bukan window dressing tapi market naik secara tiba-tiba secara ajaib di bulan Desember nanti, satu hal yang kalian harus tahu adalah jangan jadiin alasan market naik atau siklus atau apapun dan chartnya lagi hijau untuk membenarkan diri asal-asalan nabrak harga. Exit strategi tetap harus ada, stop loss tetap harus siap. That's why saya selalu tadi kasih juga kan level-level batas support dan stop loss yang harus diperhatiin. Karena IHSG boleh merah, boleh hijau, dan saham yang Anda pilih bisa sebaliknya, bisa juga sewarna. Ngerti ya? Kayak saat saya bikin vlog ini kan hari Selasa. IHSG naik, ditutup di 6650, udah mau all time high lagi. All time high kita di 6693. Ya anggap aja 6700 gitu kan. Nah, posisinya menguat, tapi saham bisa aja tetap ada yang turun. Jadi ingat ya, nggak bisa karena kata window dressing asal tabrak pasti cuan. Memang probability untuk cuan di window dressing besar, tapi tetap aja resiko itu ada. Ngarap boleh, waspada wajib. Itu harus selalu dipegang prinsipnya dalam trading dan dalam bersosialisasi dengan orang-orang juga. So, saya kira itu aja dari saya. Mudah-mudahan masih sesuai siklus ya, topik yang banyak view-nya. Oke, itu harapan pribadi. Tapi ya semoga membantu dan kita akan ketemu lagi pada vlog selanjutnya. Mungkin kita bisa review-review kali ya nanti. After window dressing biasanya kan banyak saham-saham yang jatuh mendadak tuh dan orang-orang butuh penjelasan, dan mungkin di situ vlog saya akan lebih rame. Selama ada yang bisa jelasin, kita akan jelasin. Kalau enggak, ya enggak ada isi. Vlog ini yang enggak upload apa-apa dulu gitu. Yang penting kita nggak ngejar konten, tapi lebih kepada mencoba mencerdaskan ya, walaupun mencerdaskan atau mengedukasi trader, walaupun saya juga pribadi nggak yakin dengan apa yang saya sampaikan bisa membantu Anda sampai benar-benar terhindar dari risiko atau enggak, tapi setidaknya Anda ngerti apa yang udah Anda lewati. Oke, kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. See you again.